Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Hilalina, NPM 2112-5487. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada para sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu Ibu Mardia Agustina, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel atau makalah saya mengenai pengertian ilmu hadis serta sejarah perkembangan ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis. Ilmu atau ulum berarti ilmu-ilmu pengetahuan. Al-hadis atau hadis berarti baru, dekat, dan khobar, atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu dari perkataan, perbuatan, takrir, atau segala yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ulum hadis atau ilmu hadis adalah ilmu yang membahas atau berkaitan dengan bagaimana hadis dengan Rasulullah SAW, yaitu pengetahuan tentang keadaan periwayatnya, dilihat dari segi kedabitannya dan keadilannya, juga dari segi sanadnya, apakah itu bersambung atau terputus. Kemudian sejarah perkembangan ilmu hadis. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Kemudian metode pengajaran hadis oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga cara penyampaian oleh Rasulullah. Kemudian kontradiksi perintah larangan menulis hadis. Kemudian periode sahabat besar atau Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir periode sahabat kecil atau sesudah masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup, al-hadis belum mendapatkan perhatian sepenuhnya sebagaimana Al-Quran. Sedangkan penulisan hadis pada masa Nabi secara umum malah dilarang. Kendati demikian, para sahabat sangat memerlukan petunjuk-petunjuk dan bimbingan Nabi dalam menafsirkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran. Kemudian metode pengajaran hadis oleh Rasulullah. Sebagai sumber hadis, beliau menjadi figur sentral perhatian para sahabat. Segala aktivitas beliau, seperti perkataan, perbuatan, dan keputusan beliau, diingat dan disampaikan kepada sahabat lain yang tidak menyaksikannya. Karena tidak semua sahabat hadir di majelis beliau, dan tidak seluruhnya selalu menemani beliau. Kemudian yang ketiga, cara penyampaian hadis oleh Rasulullah. Pengajaran secara verbal, seperti dalam majelis-majelis ketika di masjid, halaqah ilmu, pengajian umum, khutbah, dibarengi dengan cara penuturan yang jelas, lugas, memudahkan bagi siapa saja yang mendengar untuk menghafal apa yang dibicarakan oleh beliau, dengan cara demonstrasi praktis seperti terjadi pada Rasulullah sendiri, kemudian dijelaskan hukumnya kepada sahabat, kemudian para sahabat menyampaikannya kepada yang lain. Kemudian yang keempat, kontradiksi perintah dan larangan penulisan hadis. Larangan menulis hadis terjadi pada awal-awal Islam untuk memelihara agar hadis tidak bercampur dengan Al-Quran. Tetapi setelah jumlah kaum muslimin semakin banyak dan banyak pula yang mengenal Al-Quran serta menghafalkan Al-Quran, maka hukum larangan menulisnya telah dinasakh dengan perintah yang membolehkannya. Yang kelima, pada periode sahabat besar atau Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini, periwayatan diperketat. Penyampaian periwayatan dilakukan secara lisan dan hanya jika diperlukan saja, yaitu ketika umat Islam benar-benar memerlukan penjelasan hukum, ketika bermunculan orang murtad, munafik, dan aksinya para sahabat berusaha menjaga kemurnian hadis. Lalu yang terakhir pada periode sahabat kecil atau sesudah masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Ali bin Abi Thalib, timbul perpecahan di kalangan umat Islam akibat konflik politik antara pendukung Ali dan Muawiyah. Akibat perpecahan ini, muncullah hadis palsu atau maudhu yang ditujukan untuk mengklaim bahwa kelompoknya lah yang paling benar di antara golongan-golongan yang ada. Pada masa sahabat meriwayatkannya dengan cara ar-riwayah bi-al-lafzi, yaitu dengan lafaz yang masih asli dari Rasulullah, dan ar-riwayah bi-al-ma'na, yaitu dengan maknanya saja yang berasal dari Rasulullah, sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh yang meriwayatkannya. Sekian presentasi dari saya. Salah khilaf
Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.